Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas sedikit di IP address ini, ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang subnetting. Apa sih subnetting itu? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Jadi intinya subnetting adalah pemecahan suatu IP. Nah, bagaimana sih caranya memecah sebuah IP address yang begitu banyak atau nilainya yang begitu besar menjadi beberapa host atau network yang bisa kita bagi-bagikan ke jaringan lain yang kita perlukan atau yang kita butuhkan. Nah, teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti kelas A, B, C yang sudah diatur. Nah, jadi teknik subnetting tidak dibatasi oleh kelas seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur ya. Nah, jadi IP address dan subnetting ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas full dan classless. Nah, di sini kita akan membahas apa sih kelas full dan classless itu. Nah, IP address kelas full adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A seperti A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Nah, jadi kalau kelas full ini itu sudah ditentukan oleh kelas tetap seperti kelas A, B, C, dan E untuk menentukan network ID dan host ID-nya tanpa memerlukan sebuah tambahan atau suatu tambahan subnet mask. Nah, classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CDR atau classless inter-domain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya /27, /20, dan lain-lain. Jadi classless ini tidak lagi terikat pada kelas IP, tidak seperti kelas full. Kelas full ini terikat ke kelas yang tetap ya. Kalau classless ini tidak terikat lagi, jadi bebas lah. Nah, setelah kita membahas IP address kelas full dan classless, di sini saya akan membahas teknik perhitungan subnet mask menggunakan CIDR dan VLSM. Nah, CIDR adalah Class Inter-Domain Routing, adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasanya. Tujuannya adalah mempermudahkan penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Nah, jadi secara garis besarnya, CIDR ini adalah metode perhitungan bagaimana cara menghitung prefix atau total IP. Sementara VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks. Nah, jadi bedanya VLSM dan CIDR itu apa sih? Nah, kalau misalnya CIDR itu adalah konsep dalam penghitungan prefix atau total IP, sementara VLSM ini adalah tindak lanjutnya, jadi sama pemecahan IP, tapi dengan metode yang lebih kompleks atau yang lebih rinci. Nah, jadi itu bedanya CIDR dan VLSM. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep CIDR dan VLSM. Bagaimana sih cara penghitungan antara kedua metode ini? Sebelum kita ke konsep CIDR dan VLSM, kalian harus mengetahui dulu kalau IP address itu terdiri dari 8 bit dari 4 oktet.
oktetnya seperti ini contohnya ini. Di mana 4 oktet ini berjumlah 32 bit. Nah, jadi IP address itu adalah suatu pengalamatan yang terdiri dari 4 oktet. Di dalam 4 oktet itu terdapat satu oktetnya itu terdapat 8 bit, di mana 8 tambah 8 lalu ditambah 8 dan juga ditambah 8 bertotal 32 bit. Jadi, IP ini merupakan suatu pengalamatan jaringan yang memiliki 4 oktet, di mana 4 oktet ini berjumlah 32 bit. Nah, lalu konsep dari CDR itu apa sih? Setiap IP address pasti memiliki yang namanya itu slash, atau jika kita contohkan penulisan IP address 192.168.1.1/24. Jadi, IP address ini terdiri dari bilangan desimal, di mana bilangan desimal ini terdiri dari 0 sampai 255 atau sampai 255. Jadi angkanya berupa desimal, di mana bisa digunakan adalah dari angka 0 sampai 255. Lebih dari itu tidak bisa. Nah, jadi memang sudah ketentuannya dari 0 sampai 255. Lalu, apa sih slash ini? Slash ini biasa disebut dengan prefix. Nah, di mana prefix ini adalah total IP. Nah, apakah slash itu hanya 24? Jawabannya tidak ya. Sebelum adanya konsep classless, seperti yang kita ketahui ada yang namanya kelas full. Nah, kelas full itu terdiri dari beberapa kelas. Jadi, kalau kelas full itu adalah suatu jaringan yang berkelas. Nah, kita ketahui di jaringan kelas full itu ada kelas A, B, C, D. Nah, slash 24 ini termasuk ke dalam jaringan kelas C. Nah, jadi kalian tidak usah khawatir atau bingung karena selanjutnya kita akan bahas mengenai IP address ini secara rinci dari kelas A, B, dan C. Kenapa kelas D dan E tidak dibawa? Karena kelas D dan E itu sudah jarang sekali digunakan, bahkan hampir tidak pernah digunakan. Jadi sekarang yang sering digunakan adalah kelas A sampai kelas C, di mana kelas A ini biasanya dipakai untuk jaringan skalanya sangat besar. Kalau kelas B itu untuk menengah, dan kelas C ini adalah hal umum yang biasa dipakai di jaringan LAN ataupun WAN juga bisa. Tapi kalau misalkan jaringan kelas A itu bisa mencakupnya secara besar atau yang paling banyak digunakan. Nah, tadi kan kita membahas mengenai IP address. Nah, lalu prefix atau total IP address yang bisa kita gunakan untuk kita memberikan alamat kepada komputer atau device-device yang nanti kita akan gunakan. Nah, ini adalah konsep dari CDR. Kita lanjut ke konsep VLSM. Nah, lalu ada yang namanya konsep VLSM. Bang, kalau konsep VLSM itu seperti apa sih? Nah, kalau konsep LSM itu biasanya lebih kompleks atau lebih rinci. Kalau misalnya CDR itu hanya menentukan prefixnya aja atau total IP-nya, maka PLSM itu ia lebih kompleks karena dia akan menentukan subnetnya berapa, networknya berapa, hostnya berapa, broadcastnya berapa, dan yang terakhir biasanya yang sering ditanyakan adalah ada pada network berapa IP di atas. Jadi kalau misalkan CDR itu hanya mencakup satu, nah VLSM ini seperti penjabaran dari CDR. Nah, jadi CDR dan VLSM itu memang saling berhubungan dan saling banyak digunakan juga. Nah, jadi semoga kalian sampai sini paham ya mengenai konsep dari CDR dan VLSM itu. Nah, di sini kita akan lanjut membahas perhitungan konsep CDR dan VLSM. Nah, di sini kita akan membahas perhitungan yang ada pada konsep VLSM dan CDR. Kalau tadi kita membahas konsep dari CDR dan VLSM, maka kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan dari konsep CDR terlebih dahulu. Setelah itu kita akan berlanjut ke perhitungan VLSM. Seperti yang tadi kita ketahui, CIDR merupakan perhitungan prefix atau total IP, di mana CIDR itu biasanya terdiri dari 0 sampai 32. Nah, di dalam CIDR itu kita tidak memerlukan atau menghitung banyak secara rinci mengenai network, host, atau broadcast, karena ini berada di perhitungan VLSM. Jadi, CIDR itu kita hanya cukup menghitung prefixnya saja. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih? Nah, contohnya kayak gini. Kalian mungkin tahu rumusnya ada di 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1.
Nah, ini merupakan rumus yang ada di CIDR atau VLSM yang sering kita gunakan. Nah, di sini kita akan kasih contoh misalkan 192.168.0.10/25. Nah, kita akan menghitung konsep dari CIDR di mana memang CIDR itu kita hanya berfokus akan menghitung prefiksnya atau /25-nya. Nah, setelah itu bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, caranya itu pertama-tama 128 ini adalah /25, lalu 64 /26, lalu 32 /27 dan seterusnya sampai ke /32. Nah, kenapa kok bisa ditentukan itu tuh /25? Kalau kita lihat tadi IP address itu terdiri dari 32 bit. Kalau kita lihat tadi IP address itu terdiri dari 32 bit, 4 oktet di mana masing-masing oktet itu ada 8 bit. Dan total dari keseluruhannya itu adalah 32 bit. Nah, maka dari itu, kenapa prefixnya atau total IP itu berjumlah 0 sampai 32? Karena IP address itu sendiri terdiri dari 32 bit. Nah, lalu bagaimana cara menentukan /25? Kalau misalkan kita melihat tadi di sini 8, lalu di sini 8, lalu di sini 8 dan juga 8 hingga bertotal 32. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau misalkan slash-nya itu 25? Caranya itu kita tambahkan 8, tambah 8, ditambah 8, lalu ditambah 1. Hasilnya itu 25. Nah, jadi 25 itu diambil dari sini. Sehingga 25 itu berada di jaringan kelas C. Kalau kita ketahui subnet max kelas A itu terdiri dari 255.0.0.0. Kelas B itu terdiri dari 255.255.0.0. Dan yang terakhir kelas C itu terdiri dari 255.255.255.0. Nah, jadi yang membedakan kelas A dan kelas B dan kelas C itu biasanya adalah prefiksnya. Kita lihat prefiksnya ada di slash berapa karena di sini slashnya itu 25. Maka di sini dia masuk ke dalam kelas C. Karena kalau kita lihat di sini kelas A itu oktetnya itu berjumlah 0. Jadi di sini tuh bukan 11 karena subnet itu terdiri dari 1010. Dan kalau misalkan ini semuanya full terdiri dari 32 bit, ini akan 1111. Tapi karena kelas A ini 255 jadi hanya oktet pertama yang digunakan. Lalu kelas B hanya 2 oktet pertama yang digunakan dan yang terakhir kelas C adalah oktet 3 dari oktet pertama yang digunakan. Nah, kenapa tadi ini kita bisa simpulkan bahwa ini masuk kelas C karena di sini perhitungan angka bitnya berada di halaman kelas C yaitu di mana nolnya itu atau oktet terakhirnya itu merupakan 0. Di mana kita nanti bisa memakai 0 ini atau bisa menghitung dari nolnya ini. Jadi di sini kita mulai dari /25, /26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan total IP dari 25 ini? Nah, kita ambil di sini subnet max-nya itu 255.255.255.128. Jadi cukup seperti itu karena slash pertamanya dimulai dari angka atau slash prefix 25. Jadi berjumlah 128 IP yang bisa digunakan. Nah, jadi itu pembahasan dari perhitungan konsep CIDR. Kita akan lanjut ke pembahasan perhitungan konsep VLSM. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan konsep VLSM. Apa itu VLSM? VLSM atau Variable Length Subnet Max adalah teknik pembagian IP yang lebih rinci dibandingkan CIDR. Jika pada CIDR kita mencari prefix atau total IP, maka pada VLSM kita fokus membagi IP sesuai kebutuhan jaringan. Nah, di dalam VLSM ini ada 3 hal utama yang dicari. Yang pertama itu network atau blok subnet. Network atau blok subnet adalah alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Host adalah alamat IP yang dipakai di perangkat seperti PC, server, dan lain-lain di dalam jaringan. Yang ketiga itu atau yang terakhir itu adalah broadcast. Broadcast
adalah alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Contohnya seperti pembagian lab atau kelas yang memisahkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Lalu di sini ada host. Jadi intinya dari VLSM ini adalah menentukan network, host, dan broadcast dalam setiap subnet sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita akan mulai membahas tentang rumus-rumus yang ada pada VLSM. Nah, yang pertama itu ada subnet max. Nah, kita tidak perlu lagi membahas tentang subnet max ini karena tadi kita sudah membahasnya dan tujuannya itu untuk CIDR ya. Nah, lalu di sini kita akan berfokus ke network, host, dan broadcast. Nah, sebelum kita ke contoh soal, di sini saya akan membahas mengenai blok subnet. Apa itu blok subnet? Blok subnet ini merupakan identitas awal atau pembagian dari IP address yang kita gunakan. Contohnya di sini saya mempunyai dua switch dengan blok subnet yang berbeda. Di switch pertama ada jaringan 1, jaringan 2, dan jaringan 3. Sementara di switch kedua ada jaringan 33, jaringan 34, dan jaringan 35. Nah, lalu bagaimana cara kedua switch ini atau kedua blok subnet ini saling terhubung satu sama lain? Nah, caranya kita menggunakan satu perangkat lagi, yaitu router. Nah, router ini berfungsi untuk menggabungkan jaringan satu dengan yang lainnya dengan blok IP yang berbeda. Jadi, kalau switch ini garis besarnya, switch adalah penggabungan blok IP yang sama atau networknya sama. Kalau router menggabungkan antara dua jaringan dengan blok yang berbeda. Nah, setelah kita membahas mengenai blok subnet, di sini saya akan lanjut ke contoh soal. Nah, yang pertama itu kita akan mulai dengan network atau blok subnet. Nah, rumusnya itu adalah 256 dikurang total IP sama dengan X. Nah, X di sini adalah jumlah dari pengurangan di sini. Nah, kita ke contoh soal. Contoh soalnya itu harus pakai /27. Nah, /27 itu di 128 itu adalah /25, /26, /7. Nah, jadi ketahuan ya, /27 itu ada di 32. Bagaimana sih cara menjumlahkan total IP? Nah, di sini caranya ya, kita jumlahkan ketiga-tiga ini. Jumlahkan ketiga ini. Nah, di sini tuh ada 128, 28 ditambah 64, 4 ditambah lagi 32. Kita jumlahkan. Ini di sini 8 ditambah 4 itu 12, ditambah 2 itu 14. Ditulis saja 4. Ini 1. Di sini 1 ditambah 2 itu 3, ditambah 6 itu 9, tambah 3 itu 12. 12, ini 1, dan 1 tambah 1 itu 2. Nah, jadi hasilnya itu 224 ya. Nah, jadi ketahuan nih, total IP-nya itu berapa? Nah, total IP-nya itu adalah 224. Kita akan tulis di sini. Tulis dulu. 256 dikurang 224 sama dengan, kita jumlahkan lagi, 256 dikurang 224. 6 dikurang 4 itu 2, 5 dikurang 2 itu 3, 2 dikurang 2 itu 0. Nah, jadi hasilnya itu 32. Tulis di sini 32. 32. Nah, di sini juga ada tambahan nih, ada 2N sama dengan N. Apa sih maksudnya? Nah, 2 network sama dengan network.
Nah, kita cari dulu networknya itu ada 3, 1, 2, 3. Berarti kalau dijabarkan ini tuh sebagai pangkatnya, pangkat 1. Ini kita tulis dulu di sini, 2, N-nya itu 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini 8. Nah, kenapa sih harus pakai 2? Emangnya si 2-nya ini di mana? Nah, kita bisa pakai dua-duanya. Dan apa sih bedanya? Nah, bedanya itu nanti kita di pembahasan selanjutnya kita akan membuat tabel yang berisi network, host, dan juga broadcast. Nah, di sini karena IP address itu berjumlah dari 0 sampai ke 255. Nah, jadi di sini kita mulai dari 0 sampai 32. Ini kan 32. Terus 32. 32. Nah, 32 ini berfungsi untuk menjumlahkan atau membuat tabel yang kelipatannya itu 32. Jadi 32 ditambah 32 itu 64. 64 ditambah 32 itu 96. 96. Lalu 96 ditambah 32 itu adalah 128. Nah, sampai mana sih kita harus menjumlahkan dengan kelipatan 32 ini? Nah, sampai 8 ya, karena networknya itu 8 dan di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 128 ditambah 32 itu sama dengan 160, 60, 160 ditambah 32 itu 192, 92, 192 ditambah 32 itu hasilnya 224. Nah, jadi ketemu ya, ini hasilnya itu 224 sama kan? 224. Nah, jadi ini perbedaan dari kedua kedua ini. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Nah, kita lanjut ke rumus nomor 2 yaitu host. Nah, rumus host di sini adalah 2 pangkat host dikurang 2 sama dengan host. Nah, kita akan hitung dulu di sini. 2 host, 2 pangkat host. Nah, di sini kita akan cari hostnya dulu. Nah, hostnya itu berapa sih? Nah, di sini kan ada 0, 0, 0, dan 0. Nah, nolnya di sini kita pakai sebagai host. Nah, itu perbedaan network dan host. Kalau network itu yang dipakai angka satunya aja. Kalau host itu yang dipakai itu angka nolnya aja. Jadi nolnya di sini itu berjumlah 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. 32 dikurang 2 sama dengan 30. Nah, kenapa 30 bukan 32? Kenapa dikurang 2? Nah, si 30 ini itu untuk network dan broadcast. Nah, jadi jumlah dari network dan broadcast ini adalah 30 IP. Atau totalnya itu adalah 30 IP. Nah, kita lanjut ke pembahasan broadcast. Sini ada satu kesalahan yaitu seharusnya ini ditambah bukan kurangi, seperti ini. Host ditambah 1 sama dengan broadcast. Nah, maksudnya itu adalah hostnya itu kan 30. Hostnya itu kan 30 tambah 1 sama dengan 31. Nah, jadi hasil dari broadcastnya itu adalah 31. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan tabel network, host, dan broadcast. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tabel network, host, dan broadcast. Seperti yang kalian lihat,
Nilai terakhir dari network ini adalah 224. Nah, karena network atau blok subnet ini disinkronkan di sini yang tadi kita jumlahkan. Yang hasilnya itu 224 kita hitung ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama kan? Nah, harus kalian ingat network itu dimulainya dari angka 0. Cuma itu dari angka 0 sampai ke 225. Nah, lalu host ini bagaimana sih cara menjumlahkan host ini? Nah, host ini adalah satu ini adalah angka setelah 0 ya, angka setelah network, dan 30 ini adalah angka sebelum broadcast atau angka sebelum 31 nih. Di sini kita akan menjumlahkan dulu si broadcastnya itu bagaimana. Tadi kan kita menjumlahkannya itu pakai rumus rumus yang ini kan, rumus yang ini. Nah, kalau pakai rumus yang ini itu bakalan lama. Jadi kita akan langsung saja ya. Kita du kita duplikat dulu. Nah, angka sebelum 64 itu adalah 63. Lanjut, kita duplikat lagi. Kita duplikat lagi. Oh, angka sebelum 96 itu adalah 95. Duplikat lagi. Angka sebelum 128 itu adalah 127. 27. Kita duplikat lagi. Angka sebelum 160 itu adalah 159. Lalu angka sebelum 192 itu adalah 191. Dan angka sebelum 224 itu adalah 223. Nah, sampai 225 ya broadcastnya itu. Sampai di 225. Nah, di sini sudah ketemu nih nilai dari broadcastnya itu ada berapa. Nah, ada 3, 95, 127, 199, 191, 223 sampai 225. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan host. Kita duplikat dulu. Nah, angka setelah 32 itu adalah 33. Lalu angka sebelum 63 itu adalah 62. Nah, jadi seperti ini. Kita duplikat lagi. Sini tuh angka setelah 64 adalah 65. Dan angka sebelum 95 dan angka sebelum 95 itu adalah 94. Lalu kita duplikat lagi. Angka setelah 96 itu adalah 97. Angka sebelum 127 itu adalah 126. Lalu kita duplikat lagi ke bawah lagi. Nah, angka setelah 128 itu 129. Lalu angka sebelum 159 itu 158. Kita duplikat lagi. Angka setelah 160 itu adalah 161. Angka sebelum 109 angka sebelum 191 itu 190. Kita duplikat lagi.
Nah, lalu angka setelah 192 itu adalah 193 dan angka sebelum 223 itu adalah 222. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal. Nah, contoh soalnya itu menggunakan slash 25 dan eh, menggunakan kelas C. Nah, di sini kita akan kerjain bersama-sama ya. Kerjain sama-sama saja. Slash 25 nya itu adalah 128. Jadi ketemu nih subnext match-nya itu berapa? Kita akan menggunakan kelas C ya. Di sini 255 255 255 dan yang terakhir itu adalah prefixnya terus 28. Maaf ya agak absurd gini tapi gak apa-apa lah nanti kita perbaiki. Lalu di sini network atau blok subnetnya itu 256 dikurang 128, kita akan jumlahkan dulu. 256 128 akan jumlahkan kurang ya. Nah, ini jadi total IV-nya itu adalah 128. Nah, setelah itu tidak ada lagi ya, cukup seperti ini saja. Nah, semoga kalian mengerti sampai sini ya tabel dari network, host, dan broadcast. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita mempunyai soal ya, dimana soalnya itu kayak soal yang tadi, tapi kita akan kerjakan bersama-sama ya contoh soalnya. Ini pertanyaannya ada di network berapa IP di atas. Nah, kita akan jumlahkan dulu subnext max-nya. Nah, kita akan menggunakan slash 25 ya, karena ini kelas C, jadi kita pakai 255 saja ya. Ini adalah slash 25. Lalu di sini subnext max-nya itu 255. Dan lalu yang terakhirnya ini adalah 128 ya, atau prefixnya itu adalah 128. Nah, jadi sudah ketemu nih subnext max-nya itu berapa. Lalu kita akan ke network atau blok subnet. Sini 256 dikurang total IP-nya. Total IP-nya itu 128. Kita akan jumlahkan dulu. 256 8. Jadi hasilnya itu 128 ya. Nah, sudah ketahuan nih hasil dari 256 dikurang 108 itu sama dengan 128 ya. Lalu di sini 2N, 2 network sama dengan networknya. Networknya itu adalah satu ya, hanya satu. Jadi hanya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini adalah jawaban dari network atau blok subnetnya. Lalu kita ke host. Kita akan jumlahkan. Hostnya itu ada berapa sih? Hostnya itu ada satu. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hostnya itu ada 7 karena nolnya di sini itu berjumlah 7. Akan tulis 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Dikurang 2 jadi 126. Nah, jadi hostnya itu adalah 126 karena 2 pangkat 7 itu 128 lalu dikurang 2 menjadi 126. Lalu kita akan ke uh, lalu kita akan ke broadcast. Nah, berarti sini adalah H ditambah 1. Nah, berarti 126 ditambah 1 menjadi 127.
127. 127. Nah, 127. Lalu ada di network berapa IP di atas? Nah, kita akan membuat tabel network, lalu host, dan juga broadcast. Nah, networknya ini ada 0, terus 28. 28. Lalu broadcastnya itu ada 127 sampai 255. Nah, lalu hostnya itu 1, setelah 0 itu 1, lalu setelah 127 itu adalah 126. Di sini setelah 128 itu adalah 127. 27. Sebelum 255 itu ada 254. 254. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan, kita hapus dulu. Nah, tadi subnex max-nya itu adalah 255.255.128. Nah, lalu networknya itu adalah 128. 8 bagi 2. Lalu di sini networknya itu adalah 128 dan 2. Lalu hostnya itu berjumlah 126. Broadcastnya berjumlah 127. 27. Lalu networknya itu berjumlah hanya 1 ya. Nah, jadi ini penyelesaian dari soal yang tadinya. Jadi seperti ini ya jawabannya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, di sini misalkan kita mempunyai masalah nih. Misalkan kita mempunyai lab komputer, visinya itu berjumlah 30 nih. 30. Nah, lalu kita akan menggunakan alamat IP-nya itu /25. Nah, di sini kita mempunyai masalah nih, misalkan kita mempunyai lab komputer, lalu jaringannya itu berjumlah 30. Nah, di sini kita tidak boleh pakai /25 nih. Tidak boleh pakai /25 karena kalau pakai /25 itu kan jumlah atau total IV-nya itu 128. Nah, itu tidak boleh karena kelebihan. Kenapa sih tidak boleh kelebihan? Dimana kalau kalian menentukan IP address atau alamat IP address tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan. Jadi harus mendekati dari jaringan yang kalian mau alamatin atau jaringan yang mau kalian kasih alamat IP address. Nah, di sini karena 128 ini kelebihan untuk jaringan kita akan pilih /27. Karena /27 ini berjumlah 32. Nah, jadi 32 ini cukup mendekati dari jaringan kita yang berjumlah 30. Nah, jadi kita akan menggunakan /27 ya. Ini tidak kebanyakan, tidak kekurangan. Nah, jadi cukup mendekati lah. Nah, jadi masalah kita ini sudah selesai nih. Kita akan pakai /nya itu /27. Nah, karena kita sudah selesai memecahkan masalah ini, kita akan lanjut ke berikutnya.
Nah, di sini kita akan mencoba mengimplementasikan bagaimana penggunaan IP address di dalam komputer. Di sini kita memerlukan dua komputer saja ya. Nah, lalu kita akan mulai memasukkan IP address-nya. 92.116.12.1. Nah, lalu di sini subnet max-nya kita pakai 224 karena kita memakai /27. Tadi kan sudah dijumlahkan nih. Hasilnya itu 224. Lalu lanjut ke PC kedua. 92.168.116.12.2. Lalu subnet max-nya sama ya 224. Nah, lalu kita akan mencoba ping dari PC 1 dulu. Ping 92.16.12.2. Nah, kalau muncul replay atau TTL seperti ini berarti sudah saling terhubung ya. Lalu kita ke PC kedua, kita coba ping 92.1. Nah, kalau muncul replay atau TTL seperti ini berarti kedua PC ini sudah saling terhubung ya. Saling terhubung. Nah, kita akan coba menggunakan switch. Nah, kita tambah dulu PC-nya itu menjadi 3. Tambah PC-nya menjadi 3. Akan menggunakan switch. Switch ini aja lah. Nah, lalu kita hubungkan dulu ke 3 komputer ini ke switch. Nah, setelah terhubung ini, kita akan memasukkan IP address ke PC ketiga. Masukkan 192.16.12.3. Ntar lalu kita ubah subnet max-nya 224. Kita akan coba ping di PC kedua. Ping 92.116.12.3. Bentar. Nah, ini berarti sudah terhubung ya. Nah, kita akan coba bagaimana kalau blok subnetnya itu berbeda. Ininya itu 90.12.90. Kita coba di PC kedua. Alamat IP-nya kita ubah ke jadi 90. Nah, kita akan ping-nya itu di PC ke-1. From ping 92.116.12.90. Kalau blok subnetnya beda, itu akan request timeout atau tidak tersambung ke jaringan ini, ke PC ke-1. Jangan jadi seperti itu implementasi tentang penggunaan IP address ke dalam komputer. Nah, lalu di sini kita akan mengimplementasikan bagaimana cara menghubungkan kedua switch atau kedua blok subnet yang berbeda ini menjadi saling terhubung. Nah, pertama-tama kita akan melihat before-nya dulu. Kita akan ke posisi 1 di blok subnet pertama. Kita klik command prompt, lalu ketik ping. Kita akan menggunakan alamat IP address yang ada di PC 1 di blok subnet kedua.
titik 192 titik 16 titik 12 titik 33. Bentar. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau request timeout berarti mereka tidak saling terhubung. Nah, bagaimana sih cara menghubungkannya? Nah, caranya itu kalian harus mengkonfigurasi alamat IP-nya menggunakan router. Nah, kita klik dulu routernya, kita ketik exe dulu, bentar. Lalu kita ketik interface. Oh, 0/0 lalu enter. Di sini kita masukkan IP address-nya. Nah, IP address-nya ini kita tidak menggunakan keduanya ya, tapi kita mengubah angka akhirnya menjadi 30 sampai 60. 192 titik 16 titik 12 titik 30. Nah, lalu subnet max-nya kita masukkan 255 titik 255 titik 255 titik 224 ya, sama seperti yang ada di PC-PC-nya. Enter. Lalu yang kedua, interface. Enter. Lalu IP address-nya 192 titik 116 titik 12 titik 62. Lalu subnet max-nya sama ya, 255 titik 255 titik 255 titik 224. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba pasangkan ke PC-PC-nya. Lalu PC pertama dari blok subnet pertama, IP configuration. Nah, di sini kita memasangkannya di default gateway ya. Dulu titik 192 titik 16 titik 12 titik 30. Nah, kalau kita enter, kopikan saja. Lalu lanjut ke PC kedua. Sama di default gateway. Pastikan, enter. Lalu lanjut ke PC ketiga. Ke IP configuration, default gateway. Nah, lalu kita akan lanjut di blok subnet kedua di PC pertamanya. Kita IP configuration, lalu default gateway. Ketik 192 titik 16 titik 12 titik 62. Enter, lalu kita kopikan lagi. Lanjut ke PC kedua, IP configuration, default gateway. Nah, lanjut PC ketiga. Nah, setelah kalian memasukkan semua alamat IP-nya ke dalam PC-PC-nya, kita akan melihat okternya. Kita ke PC pertama di blok subnet pertama. Desktop, lalu ke command prompt, kita ketik ping 192 titik 16 titik 12 titik 33. Enter. Nah, yang pertama ini masih dalam proses, jadi akan request timeout. Nah, nantinya akan replay dan TTL. Kita coba lagi di 92 titik 16 titik 12 titik 33. Nah, yang kedua karena sudah diproses, jadi akan replay atau TTL atau sudah terhubung ya. Kita lanjut di blok subnet kedua di PC pertamanya. Desktop, lalu command prompt, kita ketik di 92 titik 68 116 titik 12 titik 1. Enter. Nah, ini sudah saling terhubung ya kedua blok subnet ini. Kita bisa lihat
ini ininya replay dan ini TTL. Nah, jadi kedua blok subnet ini atau kedua switch ini sudah saling terhubung ya satu sama lain. Nah, mungkin segitu saja video kita kali ini. Kita akan bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.